Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di mana saja berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat adalah salah satu ikhtiar hati kita untuk membuat Allah cinta kepada kita, membuat Rasul cinta kepada kita, dan sholawat membuat terbukanya pintu rahmat Allah. Sholawat membuat terbukanya pintu ampunan dari Allah dan terbukanya pintu rizki. Dan sholawat bisa menyembuhkan, wasilah sholawat ini bisa Allah sembuhkan sakit kita, wasilah sholawat ini bisa membuat adem hati kita, dan wasilah sholawat ini akan membuat mendapatkan syafaat yang mahsyar nanti dari baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan rumah yang selalu dibacakan sholawat, rumah tangganya akan lebih harmonis, lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram. Ketika ada ujian tiba, maka akan terlewatinya, akan lulus. Ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa sholawat saya udah banyak, tapi rezekinya seret, uangnya seret, mampet. Sahabatku, sholawat bukan untuk mencari harta. Sholawat untuk mendapatkan pertolongan Allah, maghfirah Allah, kecintaan Allah dan Rasulnya kepada kita. Tapi tetap kita harus ikhtiar, harus dagang, harus kerja, harus bisnis, harus usaha. Kenapa? Rasulullah sendiri juga usaha, bisnis, dagang. Para sahabat juga sama, dagang. Para waliullah juga dagang, bisnis, usaha. Para habaib, bisnis, dagang, usaha. Para ulama-ulama yang hebat juga selain doa, bisnis, ikhtiar. Yang nggak boleh adalah menuhankan ikhtiar kita. Kita wajib ikhtiar. Haram kita meninggalkan ikhtiar, hanya doa saja. Nggak boleh. Atau kita ikhtiar aja, doa ditinggalkan. Haram juga. Jadi doa dan ikhtiar kita jalankan. Kita jalankan dua-duanya. Ikhtiar kita membuat Allah suka kepada kita. Sholawat kita membuat Allah dan Rasulnya suka kepada kita. Maka Allah berikan ketenangan, kekayaan hati. Misalkan harta enggak kaya, tapi hati kita kaya. Atau kaya hati, kaya harta. Tidak terlalu kaya, cukup aja. Itu sudah diberikan surga dunia kita. Sahabatku, di dalam kehidupan ini akan senantiasa berurusan dengan masalah. Persoalan demi persoalan dalam hidup ini akan selalu kita jumpai. Karena kita masih ada di dunia ini. Selama kita masih ada di dunia ini, maka sepanjang itu pula kita akan merasakan ujian demi ujian untuk meningkatkan derajat kita. Untuk membuat dewasa diri kita. Dan untuk membuat pahala kita tambah banyak. Dan membuat kita dosanya diampuni oleh Allah dengan masalah demi masalah tersebut. Yang penting bukan masalahnya, tetapi bagaimana kita mensikapi masalah ini dalam kehidupan ini, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dengan anak, dengan suami, dengan istri, ada masalah. Tidak ada yang nggak dikasih masalah. Karena masalah itu bagian dari hidup kita. Ketika udah nggak ada masalah, berarti kita udah di surga. Nah, kalau nggak ada masalah, nanti di surga. Nah, tetapi selama di dunia ini kita sedang sekolah, sedang kuliah, sedang menjalankan perjalanan hidup yang teramat singkat ini. 70 tahun singkat sekali. 100 tahun di dunia ini singkat sekali. Karena ada yang lebih panjang, yaitu alam barzah, panjang ribuan tahun. Alam mahsyar panjang puluhan ribu tahun. Alam surga selama-lamanya. Di neraka selama-lamanya. Andai kata kita di alam dunia ini, kita terus memperbaiki diri, memperbanyak saudara, menambah ilmu tentang mengenal Allah, menambah kita pengalaman tentang kehidupan ini, menambah keimanan, keyakinan kita tentang alam akhirat yang begitu lama, alam akhirat yang lebih baik daripada alam dunia ini, lebih panjang. Kalau di dunia ada siang, ada malam. Di alam akhirat nggak ada siang, nggak ada malam. Selama-lamanya siang tanpa malam, malam tanpa siang.
bahagia tanpa ada kesulitan. Kalau di surga, kalau di neraka kesulitan tanpa ada bahagia sedikit pun. Kalau di dunia ini ada bahagia, kadang-kadang ada sulit. Kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang kita menangis. Tidak ada selamanya nangis, ada kadang-kadang tertawa. Tidak selamanya tertawa di dunia ini, kadang-kadang ada nangisnya. Tapi nanti di akhirat, nangis ya nangis selama-lamanya. Tertawa, tersenyum ya tersenyum selama-lamanya, yaitu di surga. Maka kita di dunia ini, kita terus setiap keburukan masa lalu kita perbaiki hari ini. Dosa-dosa masa lalu kita bertobat hari ini. Kita perbaiki, masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk mencari silaturahmi. Memperbaiki persaudaraan. Memperbanyak persahabatan. Dan meningkatkan keimanan kita, pahala-pahala kita perbanyak. Sedikit demi sedikit kita berubah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan nggak usah terlalu pusing, karena karena tua itu belum tentu. Kita belum tentu sampai ke usia tua, maka nggak usah mikirin hari tua terlalu pusing. Tapi kematian pasti, makanya kita harus pikirin bagaimana kematian supaya bahagia. Sesudah kematian bahagia, gitu. Yang sekarang belum dewasa, belum tentu kita akan dewasa. Belum tentu sampai ke dewasa, ke usia dewasa belum tentu. Yang belum menikah belum tentu sampai ke nikah, maka jangan terlalu pusing memikirkan pernikahan. Yang belum punya anak jangan terlalu pusing mikirin anak. Kenapa? Belum tentu sampai kita punya anak. Kalau kematian pasti. Nah, yang sekarang di perantauan jangan terlalu pusing mikirin gimana pulang kampung. Karena belum tentu kita pulang kampung. Yang udah pasti pulang ke akhirat. Kita pikirin yang banyak tentang gimana supaya sakaratul mautnya nikmat. Kita pikirin dan kita berusaha. Gimana supaya bertemu munkar dan nakir kita selamat. Karena pasti sakaratul maut pasti, berjumpa dengan kematian pasti, ke alam kubur pasti, ke alam kiamat pasti, ke alam mahsyar pasti, surga neraka pasti. Sedangkan yang sedang berusaha dapat harta belum pasti. Yang sedang mati-matian sekarang mencari jabatan belum tentu dapat jabatan itu. Yang sekarang mati-matian mencari uang belum tentu dapat uang itu. Yang sekarang mati-matian mendapatkan mencari kendaraan yang mewah, rumah yang megah, belum tentu dapat yang mewah dan megah itu. Tetapi kematian berjumpa dengan Allah itu sebuah kepastian. Maka harus pikirkan yang semangat, serius, sungguh-sungguh tentang yang pasti. Kalau yang nggak pasti-pasti, pikirkan tapi biasa saja. Ada yang benci kepada kita, biarin aja. Yang dolim kepada kita, biarkan saja. Udah diurus sama Allah. Yang menyakiti hati kita, biarkan saja. Udah diurus sama Allah. Yang berbuat baik akan dapat balasan baik, berbuat buruk akan mendapatkan balasan buruk. Gak usah dipikirin yang berbuat dolim kepada kita. Pikirin kita supaya nggak berbuat dolim kepada orang lain. Gimana supaya kita semakin baik. Gak usah mikirin orang lain yang jelek ke kita, biarin aja. Orang itu akan merasakan sesuatu apa yang dilakukan. Dan kita akan mendapatkan apapun yang kita lakukan. Ya, sehingga kalau suami benci ke kita, kemudian istri kemudian benci ke kita, kurang baik kepada kita, teman ada kurang baik kepada kita, ada saudara yang kurang baik kepada kita, biarkan saja. Karena ada urusannya di hadapan Allah. Tugas kita memperbaiki diri kita. Tugas kita memperbaiki amal kita. Tugas kita memaafkan, memaklumi. Kalau ada yang buruk kepada kita, maklumi, maafkan, doakan. Udah 3 aja, kita akan sehat. Kita akan sejahtera. Orang tersebut akan menderita, kita akan sejahtera. Orang yang dengki akan menderita, kita akan sejahtera. Orang yang hasud akan menderita, kita akan sejahtera. Orang yang punya benci dan dendam menderita dan terpuruk ekonominya,
sedangkan kita akan bahagia, semakin berkah ekonominya, insya Allah. Semangat, optimis, yakin, percaya diri, perdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekati orang-orang yang dekat sama Allah, berkumpullah dengan orang-orang yang sedang bermunajat ke Allah, yang sering zikir, yang sering bersolawat. Para ulama kita deketin. Nah, insya Allah, mudah-mudahan semangat terus, optimis, lulus dalam setiap ujian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.